Halo pemirsa, selamat sore. Untuk eh, kalian semua yang minta maaf. Saat ini saya ambil video dari kebun. Ini di samping kiri kanan saya ini ada tanaman. Ya, itu sekilas saya memberitahukan latar belakang saya ini. Ya, saya Julfin Mote yang dilarang oleh negara dengan alasan karena saya mengenakan gelang bermotif bintang kejora. Tapi bagi saya itu soal biasa. Bagi orang Papua wajib mengorbankan apapun demi perjuangan bangsa Papua. Yang penting negara ini menghargai cara politik dan perjuangan orang Papua. Demi menghargai kemanusiaan terhadap satu sama lain. Ya, saat ini saya mau mengkritik kepada negara Indonesia dan juga petinggi negara terkait beberapa hal ya. Yang pertama, penerapan militer di tanah Papua. Ya, sebagai tugas negara itu ya sebagai senjata sama senjata, tentara sama tentara. Nanti akan kita lihat dari buktinya. Tapi yang menjadi masalah adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah itu. Itu yang menjadi masalah. Jadi saya mau kritik menurut situasi kondisi yang ada di sekitar, yang kami pernah melihat, yang pernah kami tahu, yang pernah kami dengar situasi tersebut dari orang-orang yang mengalaminya. Ya, jadi selamat menyaksikan dan semoga ada tanggapan dari pemerintah terkait penerapan militer, masa depan orang Papua, dan juga permintaan orang Papua untuk merdeka. Ya, 3 hal ini saya mau kritik satu persatu. Baik kritik maupun masukan, saran. Yang penting yang di sini ingin menyatakan melalui saluran video ini. Oke, baik, kita lanjut ya. Penerapan militer itu ya sebuah misi yang dijalankan di bawah ya rencana negara yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengirim pasukan ke Papua sesuai dengan beberapa media resmi. Kami telah mengikuti dan saat ini penerapan militer di mana-mana di Papua sudah terjadi. Oleh karena itu ya kami ingin menyatakan di sisi korban, karena ada pihak korban. Ya, kalau sisi pihak TPNPB ya ada diplomasi, ada juru bicara.
kemudian korban di pihak tentara polisi juga, polisi Indonesia juga sudah ada penanggung jawab, pelapor, kemudian ada urusan-urusan internal Republik Indonesia. Kemudian ya, korban masyarakat ya yang jadi korban itu siapa yang tanggung jawab? Tidak mungkin negara kan? Ya, oleh karena itu ya, penyebab dari itu kita mau tigakan sisi korban, masyarakat yang tidak bersalah. Ya, menurut laporan dari teman-teman kami, ya, kami melihat ada banyak tindakan yang tidak benar oleh aparat kepolisian negara Republik Indonesia terhadap warga setempat, yakni ada pemeriksaan ketika rakyat Papua atau warga penduduk setempat yang mau ke kebun. Di sana ada tentara polisi yang palang mereka, kemudian memeriksa barang bawahannya. Nah, itu menjadi trauma, itu menjadi masalah buat rakyat setempat untuk bekerja. Kemudian yang kedua, rakyat setempat ingin mau beli sesuatu di kota. Mereka turun ke kota, begini di sana di perjalanan ada tentara polisi. Nah, tentara polisi itu memalang mereka untuk memeriksa barang-barang dalam tas. Kemudian alat tajam dan berupa uang, dompet, semua tahan. Ya, masyarakat membutuhkan kehidupan. Mereka mau makan apa? Nah, ini kedua. Yang ketiga, kendaraan milik masyarakat. Mereka mau jalan dalam keperluan, itu ada anggota TNI Polri yang memalang mereka. Kemudian ada yang dapat pukul, ada yang dapat tahan, ada yang memeriksa mereka. Nah, ini apakah tujuan mereka mau begini atau tidak? Atau negara perintahkan aparat kepolisian Republik Indonesia ini untuk masuk ke hutan? Jika demikian, ya, tindakan aparat keamanan di beberapa daerah konflik itu sudah nyata tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua. Oleh karena itu, dengan berdasarkan tindakan-tindakan yang tidak wajar ini, kami perintahkan, kami serukan agar petinggi-petinggi militer Presiden Joko Widodo tarik kembali seluruh lapisan tentara polisi Indonesia dari tanah Papua. Sebab tindakan ini tidak manusiawi. Tindakan ini sangat menyakitkan, menghancurkan tatanan beraktivitas kehidupan rakyat Papua di tempat. Dengan hormat saya sampaikan, pasukan tentara polisi Republik Indonesia segera tarik kembali
sebab ini tidak manusiawi. Apalagi mereka yang melarikan diri di hutan oleh karena trauma, oleh karena ketakutan, oleh karena mendengar bunyi tembakan. Ya, pasti ada yang korban di sana. Karena banyak masyarakat setempat melarikan diri ke hutan. Ya. Jadi keberadaan tentara polisi ini mengakibatkan banyak korban rakyat. Ya, nanti kalau rakyat Papua ini ada yang korbannya, negara tidak mungkin tanggung jawab. Apalagi pelanggaran HAM berat saja yang sudah kena hukum internasional saja, negara Indonesia tidak bertanggung jawab. Ini rakyat-rakyat yang korban menderita tanpa identifikasi. Lembaga-lembaga independen. Negara tujuan tidak masuk akal terhadap orang Papua. Ya, saya mengirim pesan ini untuk negara Indonesia, Panglima TNI dan juga Kapolri di bawah jajaran Presiden Joko Widodo harus tarik kembali pasukan militer Republik Indonesia yang ada di beberapa daerah konflik. Segera tarik kembali. Masyarakat hidup tidak nyaman. Kemudian ya, banyak masyarakat yang melarikan diri di hutan ini. Pasti di sana ada kekurangan makanan. Kemudian di sana ada kesakitan dan berbagai kelemahan, ya. Itu siapa yang mau tanggung? Tidak ada pihak yang mau tanggung. Ya, oleh karena itu ya, segera hentikan operasi militer untuk upaya-upaya membebaskan pilot Philip Martens ini. Saya kira bukan dengan cara itu. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ya telah memberikan solusi jalan keluar untuk membebaskan itu. Negara harus menjawab itu, sebab mereka adalah masalah utama dalam perang ini. Apa yang menjadi solusi negosiasi ya, negara harus buka diri memberikan solusi untuk negosiasi secara internasional, daripada rakyat menjadi siksa, menderita, korban. Itu melanggar hukum. Negara harus bertanggung jawab, kembalikan TNI Polri, Tentara Polisi Indonesia di Jakarta. Ya, itu dari saya, Kelvin Mote. Saya sampaikan ini karena saya mempunyai data-data dari lapangan. Ada banyak yang korban, ada banyak yang menderita di hutan, ada banyak juga yang trauma. Ya, ini akibat operasi. Negara ini tidak adil sekali terhadap rakyat tertindas. Di mana hukum kebenaran negara terhadap rakyat?
harus sadar itu. Jangan karena kekuasaan mengabaikan keadilan, nilai kemanusiaan terhadap rakyat tertindas. Harus ditegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Harus dilakukan keadilan terhadap rakyat tertindas. Tidak ada hukum yang lebih besar daripada kebenaran. Tidak ada tindakan yang meluruskan nilai-nilai keadilan. Keadilan adalah guru atas segala tindakan. Kebenaran adalah dosen terbaik dalam segala masalah. Jangan terbang logikanya dengan kekuasaan jabatan. Jangan terbang dengan segala kepentingan negara. Negara harus tunduk di bawah hukum kemanusiaan. Negara harus tunduk di bawah keadilan dan kebenaran secara kemanusiaan. Tidak boleh ada yang mengorbankan satu sama lain. Kamu negara Indonesia, negara yang sudah merdeka, tetapi belum tentu di sisi lain kamu ada di dalam tekanan kuasa-kuasa lain. Kamu tidak terlepas dari penjajah-penjajah kuasa lain, ya. Jadi semoga negara Indonesia sadar. Oke, itu sisi penerapan militer. Yang kedua, masa depan bangsa Papua. Itu dengan sengaja orang meniadakan masa depan bangsa Papua. Ya, sudah jelas ada sejarah menyatakan bangsa Papua berhak untuk menentukan masa depan. Tapi dengan sistem penjajahan negara Indonesia meniadakan hak masa depan bangsa Papua. Kenapa? Ada alasan bagi negara Indonesia, bagi kita, perjuangan untuk kebebasan tetap lanjut. Walaupun negara tidak buka hati, ya suara kami tetap berseru. Tetapi jangan dengan moncong senjata, ya. Oke. Yaitu segera membuka ruang secara bangsa dan bangsa, negara dan negara. Secara hukum internasional, ya secara internasional negara Indonesia harus dewasa untuk penyelesaian masalah politik perjuangan Papua merdeka. Ya, kalau kita ke sisi kebenaran, ya kebenaran tetap kebenaran. Tapi ya negara mementingkan kepentingan masa depan, karena kepentingan itu ada di Papua, ya. Bagaimana? Sudah tahu kebenaran tapi negara mengabaikan
hak hidup orang Papua. Ya, kalau sisi lainnya, saya mau ingin menyatakan orang Papua itu bukan sembarang ya. Tanah Papua bukan sembarang. Kalau sisi rohani ya, bangsa-bangsa di dunia ini kalau tidak mengalami yang namanya jalan keselamatan di dalam Kristus, tetap ada beban berat dalam tekanan dosa. Jadi ya kira-kira hidupnya belum bebas, walaupun negara-negara yang sudah merdeka. Tetapi secara rohani negara Indonesia juga belum merdeka, negara-negara lain juga belum merdeka. Nah, sebentar lagi kuasa gelap akan mengontroli kekuasaan dunia. Dari situ baru kekuasaan bangsa-bangsa akan menjadi tunduk di bawah kuasa kegelapan. Sepertinya sampai saat ini dari sekarang sudah mulai. Semua kekuasaan dan kewenangan sudah ambil alih. Itu artinya negara-negara yang sudah merdeka saja sudah dalam tekanan, dalam penjajahan. Yang punya power sudah kembali, sudah dikendalikan. Negara Indonesia tinggal mengikuti, negara-negara lain juga tinggal mengikuti. Orang-orang yang bebas, benar-benar merdeka, orang-orang yang sudah lepas dan merdeka di dalam Kristus itu yang benar. Jadi orang Papua itu secara fisik sedang dijajah, tapi secara rohani sudah merdeka. Ya, jadi bagi saya, bagi kita orang Papua, walaupun negara-negara lain sudah merdeka secara fisik, tetapi secara rohani ya sedang ada penjajahan baru. Hidup manusia di bumi akan ada di dalam penderitaan yang baru, penyiksaan yang baru, penganiayaan yang baru, kolonialis yang baru dari kejahatan. Tapi berbahagia kalau orang yang sudah terima Yesus, sudah terima Roh Kudus, ya, sudah terima firman menjadi pelita hidupnya. Hidupnya sudah berubah oleh karena darah Kristus. Itu mau dan tidak, Tuhan akan memanggil. Tuhan akan sudah siapkan tempatnya, karena dia sudah tahu anak-anaknya, di mana anak-anaknya berada di seluruh dunia. Dia akan mengumpulkan kembali kepada tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi orang kudus. Tetapi bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin, petinggi-petinggi segera bersatu. Satukan kekuatan dalam kuasa kegelapan untuk melawan kebenaran, untuk melawan kuasa Tuhan, untuk melawan pemerintahan Kristus. Tetapi semua pemerintahan dan kekuasaan akan diremukkan oleh kuasa Tuhan. Dan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa
akan bertunduk di bawah kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa di dunia ini yang lebih besar. Saat ini seluruh dunia tidak ada kebenaran. Yang ada hanya penguasa di dunia mengontroli semua pemerintah dan penduduk di dunia. Tetapi satu hal yang kamu harus tahu, di dalam Kristus ada kebebasan. Kebebasan itu milik orang Papua. Milik Tuhan Yesus, milik orang kudus. Saat ini dan selamanya Tuhan akan bertakhta memerintah bangsa pilihannya di dalam pemerintahan Kristus yang kekal. Nah, kalau begitu, syarat orang Papua saat ini adalah melepaskan sisa dari perbuatan-perbuatan dosa. Dari sisi kebenaran sudah mantap. Dari sisi hati, pikiran, dan kehidupan sudah mantap. Dari sisi budaya sudah mantap. Dari sisi agama sudah mantap. Ya, yang belum adalah belum melepaskan dosa. Itu syarat. Nah, pemerintahan yang tadi, dunia ini akan terbalik. Orang benar akan dibebaskan oleh Tuhan. Sudah dibebaskan oleh Tuhan dan sudah merdeka. Orang berdosa tetap ada di bawah tekanan penjajahan iblis. Sumber dosa. Ya. Itu dari saya, ya. Jadi syarat utama untuk orang Papua itu lepaskan dosa. Kalau sudah lepas dosa, Papua ini kebenaran sendiri yang akan memerdekakan, karena Kristus telah memerdekakan kita. Kemudian yang kedua, orang Papua selamat berjuang. Orang-orang yang berjuang di PBB, Tuhan menyertai. Orang-orang yang berjuang diplomasi di negara-negara, lobby-lobby di negara, Tuhan menyertai. Orang-orang yang merangkul massa di dalam negeri pun Tuhan menyertai. Yang penting kita lepaskan dosa. Budaya-budaya luar, budaya-budaya sosialis, nah, itu kita lepas. Itu yang menghambatkan rencana Tuhan. Itu budaya-budaya luar, itu menjadi jembatan untuk masuk pendakwa-pendakwa tadi, kegelapan-kegelapan tadi, tindakan-tindakan tidak benar tadi. Jadi itu jembatan-jembatan itu kita harus kasih putus. Kebenaran itu tidak mengharapkan dari siapa-siapa, karena kebenaran itu milik Tuhan dan dia sudah tarik kembali kepada pemiliknya. Dunia tidak akan punya kebenaran, dan orang-orang di dunia akan melakukan kejahatan. Ya, akan melakukan kejahatan karena sumber kebenaran itu sudah kembali kepada Tuhan. Di PBB saja tidak akan berpihak kepada kebenaran, karena kebenaran itu sudah tarik kepada Tuhan sendiri. Dari tindakan orang berdosa, dari tindakan manusia ini akan melakukan kejahatan. Ya. Orang benar
dari tindakannya akan melakukan kebenaran. Ya, jadi dua-duanya sumber dalam manusia. Jadi orang Papua harus mengerti, kita berjuang, tapi kita harus berjuang di bawah takut akan Tuhan, jaga kekudusan, lepaskan dosa. Nah, kemerdekaan Papua tidak mengharapkan kepada dunia, sebab dunia ini sedang dikontroli oleh kejahatan kuasa gelap. Tapi Papua tidak termasuk. Papua akan terbit terang, bersinar, memberitakan Injil kerajaan penggenapan kepada segala suku bangsa. Ya, ini Papua ini tongkat kebenaran, tongkat kekudusan, tongkat kerajaan. Jangan khawatir, Tuhan tidak meninggalkan kita. Pihak surga sudah turun menyertai kita. Pihak iblis juga sudah turun. Mereka sudah menguasai di seluruh bangsa. Tapi kita harus ada di dalam kuasa Tuhan, sampai Dia menyatakan seluruh rencana yang ditetapkan itu terlaksana. Baru kita ini menjadi ahli waris yang dijanjikan. Terima kasih. Itu sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Tetapi kata-kata simpel sederhana ini segera merenungkan kembali bagi orang Papua, segera merenungkan kembali bagi petinggi-petinggi militer dan juga petinggi pejabat Republik Indonesia, termasuk Pak Jokowi, juga harus mendengar seruan kami, kritik kami, komentar kami. Segera tarik kembali militernya. Kami di sini bukan kejahatan. Kami meminta hak kami. Terima kasih. Salam. Papua merdeka.